Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Fahmi Arifin. Saya dari Prodi PAI 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Isu Kontemporer Islam 2. Di sini kami akan membacakan pembahasan A. Neomodernisme Islam dalam perspektif Fazlur Rahman. Rumusan masalah: apa neomodernisme Islam dalam perspektif Fazlur Rahman? Di sini kami akan membahas yakni neomodernisme Islam dalam perspektif Fazlur Rahman. 1. Pembaruan neomodernisme Islam Fazlur Rahman. Memasuki era modern, perubahan sosial yang berlangsung secara dramatis sebagai infiltrasi kebudayaan Barat yang dibarengi kolonialisasi Barat atas hampir seluruh dunia Islam telah memunculkan sejumlah pembaruan yang berkenan dengan relevansi agama bagi dunia modern. Tantangan yang dihadapi kaum muslimin pada periode modern ini dirasakan sangat berat dan memiliki implikasi serius terhadap masa depan agama. Tantangan itu berupa serangan-serangan para kritikus Barat terhadap Islam dan benturan-benturan kebudayaan Barat yang memasuki dunia Islam lewat kolonialisasi. Setelah kaum muslimin memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial, modernisme di negeri-negeri muslim pada umumnya berkiblat ke barat. Rahman menyatakan sendiri, muslim pada umumnya berkiblat ke barat. Rahman mendiskusikan bentrokan pokok antara pedagang-pedagang, para teolog Islam tradisional dan pandangan-pandangan para filosof Muslim yang menurunkan teori mereka mengenai hakikat agama dari ajaran-ajaran filsafat Yunani. B. Sejarah munculnya pemikiran Islam liberal di Indonesia tahun 1970 sampai 2015. Perkembangan Islam liberal dari 1970 sampai masa reformasi mengalami perkembangan yang pesat, yang salah satu penyebabnya didukung oleh kebijakan pemerintahan yang memberi kebebasan. Maka 2001 terbentuk organisasi Jaringan Liberal atau JIL yang bertujuan menyampaikan gagasan Islam melalui organisasi. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda Islam untuk melihat situasi itu, dan tokoh-tokoh Islam liberal Indonesia membuat paradigma Indonesia dengan 6 paradigma, antara lain: pertama, kebebasan berpikir; kedua, gagasan kemajuan; ketiga, penolakan terhadap teokrasi; keempat, mendorong demokrasi; kelima, pluralisme dan dialog dengan non-muslim; dan keenam, menjamin hak-hak perempuan. Setelah terbentuknya paradigma Islam liberal itu, sebagian besar tokohnya sepakat dengan paradigma itu, walaupun sebagian lagi menolaknya. Kemudian dari kelompok penentang Islam liberal semakin mempertegas kritikan gagasan tokoh-tokoh Islam liberal itu, seperti Nurcholish Madjid yang sebelumnya mendapatkan kritikan keras dari Muhammad Nasir, Haji Muhammad Rosyidi, Muhammad Naqoib Al-Atas, dan Daud Rashid. Kritikan dimulai dengan tokoh senior Nurcholish Madjid, yaitu Muhammad Nasir, yang mengkritiknya. Nasir sebelumnya mengharapkan dia menjadi penerusnya, tetapi kecewa ketika Nurcholish Madjid menyampaikan ide-ide pembaruan yang menurutnya akan menjauhkan diri dari akidah dan cita-cita umat Islam.
Selanjutnya, Islam kultural, wajah Islam Indonesia. Pada zaman Rasulullah, kaum mayoritas dilindungi fakta ini. Tercatat dalam sejarah dengan sebutan Piagam Madinah. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu usaha ashalah karya Islam Indonesia yang bernuansa Indonesia namun tidak terputus dengan sejarah keislaman secara historis yang telah melewati berbagai kondisi. Maka dibutuhkan konsep triangle teori kesadaran ala Hasan Hanafi. Kesadaran historis, kesadaran spekulatif, dan kesadaran praksis. Kesadaran ini meniscayakan kesinambungan manifestasi ajaran Islam sampai pada tahap little tradisional. Serta menghasilkan sebuah prinsip keislaman yang tentunya mampu dimanifestasikan dalam kebudayaan manapun. Sebagai bukti, periodisasi surah Al-Quran yang terbagi dalam surah Makkiyah dan Madaniyah adalah hasil dari dialektika Muhammad dengan kitab atau penduduk Arab saat itu tetapi hubungan kultural antara Islam dan Arab terkadang dimaknai sebagai sebuah bentuk universal dan sakral, sehingga interpretasi yang muncul terhadap Al-Quran maupun hadis adalah interpretasi yang tekstual. Interpretasi ini mengisyaratkan totalitas nilai maupun hukum yang seolah telah final di Jazirah Arab dan kemudian dimanifestasikan seperti apa adanya. Islam Indonesia dengan Islam Arab simbol sistem sosio-kultural yang menyangkut realitas tidak selalu harus sama. Dengan perkembangan wacana keislaman, dampak modernitas, dan dampak revolusi pasca lengsernya Soeharto dari tahta kepresidenan. Walaupun sebelum itu sudah muncul wacana keislaman seperti Islam sekular dan Islam liberal. Islam dengan berbagai macam corak berkemunculan seperti fundamentalisme, neotradisionalisme, spiritualisme, liberalisme, dan radikalisme. Dengan tantangan dari berbagai corak keislaman tersebut, Islam kultural tentunya harus mengukuhkan posisi di mata Indonesia. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas secara intensif tentang apa yang dimaksud dengan Islam kultural, karakteristik, serta implikasi terhadap keindonesiaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.